Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pelajaran logika berpikir ilmiah. Materinya tentu dalam kesempatan ini materi logika mesti mendapat kesepahaman tentang pengertian logika. Baik, kita lihat materi selanjutnya. Nah, pada slide ini pengertian logika. Dalam logika, ini dikatakan sebagai studi tentang prinsip-prinsip dan metode yang digunakan untuk membedakan argumen yang benar dari yang salah. Jadi, logika mencakup berbagai teknik sesungguhnya dan aturan untuk mengevaluasi argumen-argumen tersebut, termasuk proposisi atau pernyataan, inferensi, kemudian struktur argumen. Tujuannya tidak lain untuk mencapai kesimpulan yang benar dan konsisten berdasarkan informasi yang tersedia atau data-data yang ada. Jadi kita ketahui logika ini digunakan dalam banyak disiplin ilmu, matematika, sains, dan teknologi. Jadi pengertian secara sederhana ini yang kita sepakati, yang kita pakai untuk menerangkan apa itu logika. Studi tentang prinsip dan metode untuk membedakan argumen yang benar dari yang salah. Selanjutnya, sekilas tentang sejarah, tentang logika, karena tidak afdol rasanya kalau kita berbicara materi tapi tidak merunut atau mempelajari sejarah ilmu logika itu sendiri. Jadi ada catatan riwayat sejarah secara terminologi. Ilmu mempelajari dan menggunakan alasan-alasan dengan nalar untuk mencapai kesimpulan yang benar. Dalam sejarahnya itu kita akan kembali menelusuri zaman kuno, zaman Yunani, di mana para filsuf seperti Aristoteles, seperti Plato, Socrates mempelajari dan mengembangkan ilmu atau konsep-konsep logika. Pada abad 17, René Descartes dan John Locke itu sudah mengembangkan gagasan-gagasan baru tentang logika, kemudian memperkenalkan metode-metode baru, kemudian memecahkan masalah-masalah pada masa itu. Masuk pada abad ke-19, filsuf seperti Immanuel Kant, kemudian George Wilhelm Friedrich Hegel membawa gagasan-gagasan logika pada tingkat yang lebih tinggi. Diskusinya itu jauh lebih ketat begitu pada masa itu. Masuk pada abad 20, secara ringkas logika menjadi lebih formal dan matematis. Pada tahun 1900-an, 1900, sekelompok ahli matematika mengembangkan teori logika yang disebut dengan logika matematika. Logika matematika menjadi sangat penting dalam pengembangan matematika modern dan teknologi komputer. Kemudian, pengembangan teknologi dan komputer juga memungkinkan akhirnya mengembangkan logika dan penalaran yang jauh lebih kompleks dan akurat. Dalam dekade terakhir, logika menjadi dipakai atau digunakan dalam berbagai bidang, komputer, filsafat khususnya tentu, sains dan bisnis. Nah, seperti itu sekilas tentang sejarah logika dari secara komprehensif ini mencakup semua bidang ilmu. Pemahaman dasar logika ini penting untuk dipahami sebagai konsep dasar yang memang harus dipahami, diketahui dan kemudian diterjemah ke dalam contoh-contoh konkret. Yang pertama itu ada premis. Premis, ya ini pernyataan atau proposisi yang dijadikan dasar dalam penalaran. Nah, itu konsep premis. Kemudian ada konsep kesimpulan. Pada kesimpulan, dalam filsafat logika, itu pernyataan yang didapatkan dari premis-premis yang sudah diberikan. Kemudian ada argumen. Argumen ini merupakan serangkaian pernyataan yang terdiri dari premis-premis dan kesimpulan yang saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Jadi tetap berhubungan. Kemudian ada deduksi. Konsep deduksi sendiri merupakan proses menarikan kesimpulan dari premis-premis
yang telah diberikan dengan cara mengikuti prinsip logika. Landasannya umumnya dipahami sebagai bentuk penarikan kesimpulan dari tujuan-tujuan atau premis pernyataan-pernyataan umum ke menjadi pernyataan atau tujuan yang khusus gitu. Nah, kemudian ada induksi. Induksi ini merupakan proses penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pengamatan atau data yang diperoleh. Umumnya dipahami dari penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus, kemudian berubah menjadi kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Nah, begitu. Nah, kemudian hal ini tentu bertolak dari pemikiran-pemikiran atau idah atau hal-hal atau peristiwa yang khusus kemudian kesimpulannya ditentukan secara umum. Demikian dalil dari induksi. Selanjutnya ada validitas. Dalam validitas dipahami sebagai sebuah argumen yang dikatakan valid jika kesimpulannya dapat ditarik secara logis dari premis-premis yang sudah diberikan. Nah, itu dia keterangan mengenai pemahaman dasar logika. Nah, pemahaman dasar logika ini penting dalam berpikir secara kritis dan analitis, serta penting dalam menyusun argumen-argumen yang kuat dan sahih, serta meyakinkan, sebab ini prinsip dasar yang mesti dipahami dalam ilmu filsafat logika berpikir ilmiah. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Diskusinya nanti dilanjut di kelas. Terima kasih atas atensinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.